Halo, perkenalkan nama saya Kevin J. Pratama dengan NIM 2112-2044. Pada video kali ini saya akan menyampaikan progres proyek inovasi digital bisnis saya. Dengan saya memilih judul Sistem Rekomendasi Film berbasis Content-Based Filtering dengan menggunakan algoritma Ngrams dan Jakarta Similarity. Kemudian saya selanjutnya membuat sebuah daftar pustaka yang pertama yaitu dengan judul penelitian Sistem Rekomendasi Film menggunakan metode Hybrid Collaborative Filtering dan Content-Based Filtering. Penelitinya yaitu Hilmi Hidayat Arvisco dan Agung Toto Wibowo. Pada tujuan penelitian tersebut yaitu untuk membuat suatu sistem rekomendasi film yang lebih efektif melalui pendekatan hybrid dari dua metode, yaitu metode based filtering, content based filtering dan collaborative filtering. Kesimpulan dari penelitian tersebut yang pertama yaitu metode hybrid CF content collaborative filtering dan content based filtering yang dibangun menghasilkan list rekomendasi item film yang paling baik dibandingkan dengan tiga metode lain yang diujikan berdasarkan perhitungan evaluasi metrik, hit rate, dan map. Dan yang kedua, jumlah item yang di-rating oleh pengguna dapat mempengaruhi hasil rekomendasi. Semakin banyak item yang telah di-rating oleh pengguna, maka semakin baik masing-masing metode menghasilkan rekomendasi yang berkualitas. Yang ketiga, dikarenakan sifat dari metode cascade dalam pendekatan hybrid yang dibangun, kualitas hasil rekomendasi akhir dari pendekatan hybrid collaborative filtering dan content-based filtering ataupun hybrid content-based filtering dan collaborative filtering akan dipengaruhi oleh seberapa baik metode pertama dalam pendekatan hybrid dalam menghasilkan list rekomendasi kasarnya. Yang terakhir yaitu yang keempat, penambahan pendekatan hybrid terhadap hasil rekomendasi collaborative filtering ataupun content-based filtering dapat meningkatkan kualitas hasil rekomendasi jika dibandingkan dengan hanya menggunakan kedua metode tersebut secara tersendiri, serta membantu dalam menghasilkan hasil rekomendasi yang lebih baik ketika dihadapkan dengan kasus pengguna yang baru memberikan rating terhadap sedikit item film. Saran atau kelemahan pada penelitian ini, yaitu kelemahan dari penelitian ini adalah sistem rekomendasi hybrid tidak dapat membuat rekomendasi pada pengguna baru, karena tidak dapat informasi preferensi yang ada. Masalah ini biasanya juga disebut gold star problem. Ya, kemudian pada bagian perbedaannya, pada penelitian tersebut menggunakan metode hybrid berupa gabungan content-based filtering dan collaborative filtering untuk menghasilkan rekomendasi film. Sedangkan penulis pada penelitian kedepannya akan menggunakan metode content-based filtering dengan algoritma Ngrams dan Jakarta Similarity untuk menghasilkan rekomendasi film berdasarkan deskripsinya. Daftar pustaka yang kedua yaitu dengan judul penelitian penerapan metode item-based collaborative filtering untuk sistem rekomendasi data movie lens. Penelitinya yaitu Johannes Fischer Raja Jaja, Bambang Susanto, dan Leopoldus Riki Sasongko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem rekomendasi film dengan metode item-based collaborative filtering guna mengatasi masalah jumlah film yang semakin banyak sehingga membuat orang-orang menjadi kesulitan untuk memilih film yang tepat. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa paket Recommender Lab telah digunakan untuk menunjukkan bagaimana menerapkan metode item-based collaborative filtering pada data movie lens. Sistem rekomendasi item-based collaborative filtering ini merekomendasikan item berdasarkan matriks kemiripan. Saran atau kelemahan yaitu disarankan untuk menambahkan jumlah film dan pengguna agar hasil rekomendasi film dapat menjadi lebih akurat lagi. Yaitu kemudian pada bagian perbedaan, pada penelitian tersebut menggunakan metode item-based collaborative filtering untuk menghasilkan rekomendasi film yang tepat, sedangkan penulis pada penelitian kedepannya akan menggunakan metode content-based filtering dengan algoritma Ngrams dan Jakarta Similarity untuk menghasilkan rekomendasi film berdasarkan deskripsinya. Selanjutnya, daftar pustaka yang ketiga yaitu dengan judul penelitian Sistem Rekomendasi Film menggunakan User-Based Collaborative Filtering dan K-Mods
clustering. Penelitinya yaitu Iswanto Hadir, yang kedua Leo Wilianto Santoso, dan yang terakhir yaitu Alvin Nathaniel Condro Wigono. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem rekomendasi film dengan metode user-based collaborative filtering untuk membantu memudahkan masyarakat menemukan film yang cocok sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, dari hasil pengujian jumlah klaster terbaik yang digunakan untuk rekomendasi menggunakan elbow method dan silhouette coefficient didapatkan jumlah klaster sebesar 3 yang merupakan jumlah klaster terbaik. Dari hasil yang kedua yaitu dari hasil pengujian kedapatan rekomendasi dengan mean precise focal rank yaitu MRR dihasilkan rata-rata MRR sebesar 0,17 sekian untuk rekomendasi film dengan rasio data train dan test sebesar 80% dibandingkan 20% dan rata-rata MRR sebesar 0,15 sekian untuk rekomendasi film dengan rasio data train dan test sebesar 60% dibandingkan 40%. Dari hasil dua pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketepatan dari rekomendasi film menurut MRR cukup rendah. Karena berdasarkan aturan MRR, rekomendasi dikatakan kurang tepat apabila nilainya mendekati 0 dengan batas sebesar 0,5 dan dikatakan tepat apabila nilainya di atas 0,5 dan mendekati 1. Selain atau kelemahan dari penelitian ini yaitu sistem ini tidak dapat menangani referensi user yang tidak umum atau biasa karena menerapkan metode yang mengelompokkan pengguna berdasarkan kemiripan dengan pengguna lainnya. Perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut menggunakan metode user-based collaborative filtering dan K-modes clustering untuk menghasilkan rekomendasi film yang cocok dengan preferensi pengguna. Sedangkan penulis pada penelitian kedepannya akan menggunakan metode content-based filtering dengan algoritma Ngram dan Jakarta Similarity untuk menghasilkan rekomendasi film berdasarkan deskripsinya. Pada daftar pustaka yang keempat, yaitu dengan judul penelitian Sistem Rekomendasi Film menggunakan metode user-based collaborative filtering dengan penelitinya yaitu Dodi Nugraha, Tito Waluyo Purboyo, dan Ratna Astuti Nugrahani. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menciptakan sebuah sistem rekomendasi film dengan metode user-based collaborative filtering. Sistem rekomendasi ini akan berguna untuk memberikan rekomendasi film sesuai dengan selera pengguna. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, aplikasi ini mampu membantu pengguna untuk menampilkan list film yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Dan yang kedua, analisis user-based collaborative filtering dapat mempermudah melakukan perekomendasian film. Yang ketiga, aplikasi ini menggunakan 5 bobot preference pada algoritma user-based collaborative filtering, menghasilkan nilai error yang lebih kecil dengan nilai 0,73% dibandingkan menggunakan 3 atau 4 preference. Yang terakhir yaitu hasil dari generate yang tidak menggunakan bobot hasilnya sama dengan hasil yang menggunakan 3 preference generate. Saran atau kelemahan dari penelitian ini yaitu yang pertama dapat menambahkan jumlah durasi film yang tampil. Yang kedua, membandingkan antara metode user-based collaborative filtering dengan item-based collaborative filtering. Yang ketiga yaitu dapat menggabungkan dua algoritma dalam satu proses rekomendasi. Dan yang ketiga yaitu menambahkan fitur trailer pada tampilan website. Kemudian pada bagian perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut menggunakan metode user-based collaborative filtering untuk menghasilkan rekomendasi film yang sesuai dengan selera pengguna. Sedangkan penulis pada penelitian kedepannya akan menggunakan metode content-based filtering dengan algoritma Ngram dan Jakarta Similarity untuk menghasilkan rekomendasi film berdasarkan deskripsinya. Kemudian pada daftar pustaka yang kelima yaitu dengan judul penelitian Sistem Rekomendasi Film menggunakan metode K-means clustering dan penelitinya yaitu Herdita Muti Dasari, Tito Waluyo Purboyo, dan Ratna Astuti Nugrahani. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan sistem rekomendasi film dengan metode K-means clustering agar pengguna dapat memilih film berdasarkan usia dan selera masing-masing.
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu aplikasi ini mampu membantu pengguna untuk menemukan isi film yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua yaitu analisis keywords dapat mempermudah melakukan rekomendasian film sesuai dengan genre dan rating. Yang ketiga, aplikasi menggunakan 4 bobot preference pada algoritma Cambridge menghasilkan nilai error yang lebih kecil dengan nilai 0,44% dibandingkan menggunakan 3 atau 5 preference. Dan yang terakhir yaitu hasil dari genre yang tidak menggunakan bobot hasilnya sama dengan hasil yang menggunakan 3 preference genre. Kemudian pada bagian saran atau kelemahan dari penelitian ini, yang pertama, dapat menambahkan menu rekomendasi berdasarkan tahun film untuk mempermudah pencarian film dan ditambahkan lagi trailer untuk filmnya. Yang kedua, bisa menambahkan informasi terkait algoritma yang digunakan. Yang ketiga, terdapat algoritma metode pengklasifikasian yang lain sehingga pengguna dapat membandingkan efektivitas dari hasil klasifikasi untuk melakukan perekomendasian film. Dan, dan pada bagian perbedaan yaitu pada penelitian tersebut menggunakan metode K-means clustering untuk menghasilkan rekomendasi film yang sesuai dengan selera pengguna. Sedangkan penulis pada penelitian kedepannya akan menggunakan metode content based filtering dengan algoritma Ngrams dan Jakarta Similarity untuk menghasilkan rekomendasi film berdasarkan deskripsinya. Kemudian pada bagian daftar pustaka yang keenam yaitu dengan judul penelitian sistem rekomendasi film menggunakan Integrated Coherent K-means Clustering dengan penelitinya yaitu Joshua Maximilian, yang kedua yaitu Henry Novianus Palir, yang ketiga yaitu Alvin Nathaniel Condrowigono. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat sistem rekomendasi dengan menggunakan Integrated Coherent K-means Clustering supaya pengguna tidak kebingungan dalam mencari film yang mereka sukai. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, nilai MRR yang didapatkan dalam merekomendasikan film pada Integrated Coherent K-means cluster yang menilai 0,36 sekian lebih baik dibandingkan K-means clustering yang menilai 0,002 sekian dan Coherent Self-Organizing Maps yang bernilai 0,001 sekian. Kemudian kesimpulan keduanya yaitu nilai siluet koefisien yang dihasilkan integrated coherent K-means clustering yaitu 0, yaitu minus 0,389 yang dimana lebih baik dibandingkan K-means clustering yang bernilai 0 minus 0,466 dan juga coherent self-organizing maps yang bernilai minus 0,530. Saran atau kelemahan dari penelitian ini yaitu yang pertama, parameter data yang di training tidak hanya reference saja. Yang kedua, tiap-tiap movie mempunyai nilai tag. Yang ketiga yaitu untuk penelitian yang berikutnya bisa menggabungkan dengan collaborative filtering dan juga dibandingkan hasilnya dalam merekomendasikan film. Dan yang keempat, position yang digunakan lebih diperbanyak agar dapat menghasilkan akurasi yang lebih akurat. Yang terakhir yaitu pada saat melakukan rekomendasi, rating juga dapat diperhitungkan. Dan pada bagian perbedaan, pada penelitian tersebut menggunakan Integrated Coherent K-means clustering untuk menghasilkan rekomendasi film yang sesuai dengan kesukaan pengguna. Sedangkan penulis pada penelitian kedepannya akan menggunakan metode content-based filtering dengan algoritma Ngrams dan Jakarta Similarity untuk menghasilkan rekomendasi film berdasarkan deskripsinya. Kemudian pada bagian analisis kebutuhan fungsional dan data yang digunakan, pada pertanyaan dari poin pertama yaitu siapa saja yang pengguna yang dapat menggunakan sistem rekomendasi ini, jawabannya itu user sebagai pencari film. Yang kedua, apa saja yang dapat dilakukan oleh user atau kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama yaitu login. Yang kedua, menampilkan data film sebelum melakukan preprocessing. Yang ketiga yaitu menampilkan data film setelah dilakukan tahapan preprocessing. Tahapan-tahapan preprocessing tersebut yaitu yang pertama cache folding, yang kedua remove punctuation,
Yang ketiga yaitu white space normalization, yang keempat yaitu stop word removal. Kemudian kebutuhan fungsional yang keempat yaitu menampilkan daftar rekomendasi film berdasarkan keyword atau judul film yang dimasukkan. Yang kelima yaitu logout. Kemudian data film da- kemudian objek penelitian yang digunakan ya dalam penelitian ini yaitu menggunakan data film. Selanjutnya data film yang digunakan tersebut berasal dari dataset yang diambil dari Kaggle dengan judul Top 999 IMDb Movies Reviews Dataset. Baik, selanjutnya pada tahap permodelan, di sini saya menggunakan flowchart. Pada flowchart sistem ini kita mulai dari pembuatan dataset. Setelah dataset berhasil dibuat, yaitu dilakukan kegiatan selanjutnya yaitu preprocessing. Preprocessing yang pertama yaitu scaffolding. Di sini akan mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil. Yang kedua, preprocessing kedua yaitu remove punctuation. Di sini akan menghilangkan tanda baca atau simbol. Kemudian preprocessing yang ketiga yaitu white space normalization. Di sini akan melakukan penghapusan spasi yang jumlahnya lebih dari satu. Kemudian preprocessing yang terakhir yaitu yang keempat akan dilakukan stop word removal. Di sini akan menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna. Hal ini dilakukan karena kata-kata tersebut akan memengaruhi keakuratan hasil analisis dan biasanya kata-kata tersebut muncul dalam frekuensi yang cukup banyak. Setelah tahapan preprocessing selesai, selanjutnya akan membuat n-grams. N-grams adalah sebuah himpunan atau set kata yang berurutan dari sebuah teks. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menghitung Jakarta similarity. Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan kemiripan antara himpunan atau set n-grams yang telah dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Kemudian tahapan berikutnya itu merekomendasikan film sesuai dengan kemiripan yang dihasilkan dari perhitungan Jakarta similarity sebelumnya. Selesai. Selanjutnya, pada flowchart website, dari mulai yaitu dianjurkan dengan login. Selanjutnya, kita akan menampilkan mengambil data dari database, yaitu dataset yang telah kita olah sebelumnya. Kemudian, pada website akan menampilkan data film. Selanjutnya akan selanjutnya user dapat menginputkan judul film atau keyword yang ingin dicari rekomendasinya. Kemudian website akan menampilkan hasil rekomendasi film berdasarkan keyword yang telah diinputkan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah penjabaran lagi. Jika ingin mencari rekomendasi film lain, maka akan kembali ke bagian menginputkan judul film yang ingin dicari rekomendasinya. Dan jika tidak, maka proses akan selesai. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.